Selamat datang kembali di acara paling favorit dari orang-orang Dasun. Kembali bersama saya Matali dan teman saya Ibrahim Konate. Kembali lagi di podcast Tonggo Teparo. Saat ini kami sedang berada di area pendopo Museum Kartini, Kabupaten Rembang, tepatnya di depan ruang Kartini membaca. Sedang bersama kami Kartini mengajar ya. Ayo Kartini mengajar. Buta huruf malu. Saat ini kita sedang bersama Mas dan Mbak Rembang tahun 2025. 2025. Ada Mas Gaisan dan Mbak Aul. Halo. Mas Gaisan, Mbak Aul sehat-sehat? Sehat sekali alhamdulillah. Berarti Mas Gaisan dan Mbak Aul ini adalah Mas Mbak Rembang 2025, pemilihannya berarti tahun lalu. Iya, tahun lalu benar Tahun lalu Bang. pemilihannya. Berarti pas pemilihan kemarin itu memenangkan Mas Mbak Rembang ini dari berapa kompetitor kemarin? Dari awalnya itu ya Mas, sebelum awal seleksinya itu ada 50 peserta lebih. 50. Iya, lebih. 50 peserta. Putra-putri. Iya, putra Iya. dan putri, Mas dan Mbak. Kemudian habis itu ada seleksi top 10 atau pemilihan seri 10 Mas terbaik dan 10 Mbak terbaik. Lalu kemudian di grand finalnya itu ada 10 kompetitor untuk Mas dan Mbak, 10 juga gitu. Nah, untuk proses kompetisinya tuh karena wong desa gak ngerti. Berapa hari biasanya? Untuk setelah top 10 itu biasanya dijalankan selama 3 hari ya Mbak ya, 3 hari karantina. Nah itu terdiri dari beberapa seleksi, ada tahapan-tahapan seperti ada wawancara, kemudian ada talent show atau unjuk bakat. Lalu kemudian pokoknya itu puncaknya ada di grand final. Iya. Selama 3 hari itu puncaknya di grand final. Iya benar Mbak. Saya kalau ngomong jalan berdua tingginya berapa tingginya? Untuk Mas Gaisan berapa? untuk tinggi saya badan? tinggi badan 176. 170. 176 cm oke. Mbak Aul berapa, Mbak? Kalau saya 168. Astagfirullahaladzim. Aku naik kamu ndangak. Kayak terakhir nganggo yang 190 ya. Iku aku kereng satu seket kan gue kereng. Waduh. Untuk pemilihannya sendiri gimana? Prosedur dari awalnya coba ceritain buat teman-teman yang belum pernah nonton atau pengen join tapi nggak ngerti caranya. Cara untuk dari awal wis. Mbak Aul sama Mas Gaisan monggo. Oke Mbak Alun gini ya. Oke, jadi sebelumnya tuh pamflet dari IMMR Kartini. Ya memang Kartini itu yang menaungi berarti yang menaungi Iya, Mas benar Barbang sekali. itu ya. Iya. Itu disebar di Instagram, di TikTok juga. Lalu teman-teman bisa daftar dan kontak di situ ada tertera nomornya dan juga nanti akan dimasukkan ke grup. Lalu habis itu kita ada beberapa tantangan, misalnya kita buat video profil, kita buat video ada challenge-nya wisata dulu. juga, iya kita Oke. upload di Instagram. Lalu habis itu ada seleksi top 10 Iya, ya. top 10. Iya, itu yang kita menyingkirkan 50 Iya, lebih 50 ya. lebih itu Itu dilaksanakan di 50 sana lebih Iya. di Sanggar Budaya ini. Iya. 50 lebih. Berarti Online, pertama kali masuk grup itu berarti waki ya. offline. Iya, Iya, banyak banyak sekali. 50 lebih berarti. Iya, 50 lebih, lebih. lebih. Nah, habis itu habis top 10 saat itu juga langsung diumumkan ya. Iya, malamnya ya. Iya, Mbak? malamnya di Ah, hari itu juga langsung diumumkan top 10-nya. Iya. Dan top 10 ini langsung menuju ke karantina. Karantina kita selama 3 hari. Hari pertama itu ada Ada EduClass juga Iya. dari beberapa sponsor, Sponsor. lalu seperti ada Enggar Dental Care ya Mbak ya dulu. Kemudian ada juga Beauty Class juga ya Mbak ya. Benar, habis itu Nah. ada wawancara juga, terus ada tes tertulis. Tes tertulis kayak CAT gitu. Oh, tertulis ya, tertulis. Iya, ya. benar sekali. Ada pilihan ganda juga isainya. Pilihan ganda juga isi. Iya, habis itu malamnya ada talent show. Talent show. benar Talent show itu kayak sekali. gimana talent show itu? Talent show itu kita unjuk bakat. Unjuk bakat. Bakat yang kita miliki nanti di Tunjukkan. Kayak misalnya Mbak Aul apa yang ditampilkan dulu? aku waktu itu tari. Tari, Iya. tari. Mas Gaisan? Juga tari. Sorry yang aku banget gue ini.
ASMR. Ada enggak maksudnya berkaitan dengan itu ada bakat-bakat sing kadang itu. Ada yang aneh nggak Aneh di ya? teman-teman peserta yang lain? Misalnya bukan aneh sih Mas. Apa tuh, apa? bahasanya. Unik Tapi ya? unik dan Unik berbeda banget. dari yang lain. apa kayak apa? Seperti ada yang bermain yoyo, Yoyo. ya bakatnya. Iya. Kamu denganku Pak ini. Itu ada juga yang bermain yoyo. Ada ya, ada Tapi ya? bermain Ada. yoyonya itu bukan hanya cuman gini doang terus habis itu diangkat enggak. Oh, Itu ada backsound-nya atraksinya juga, juga. ada atraksinya Oh, yang keren memang dong, pro keren banget dong, memang. keren dong, keren Iya. dong. Kemudian ada juga membaca puisi. Oh, Ada baca juga puisi. yang bermain piano lalu Iya. kemudian nyanyi ya Mbak ya. Bener Itu banget. variatif juga. Iya, Iya. variatif. Bin jangan pengen melu tau Mas iki, Mas. Oh. Tapi bakatnya dia hula hoop tok wi. Oh, hula hoop. Bisa Roy. Bisa. Roy. Gak apa banget ditunjukin. Gak apa-apa banget, kita punya bakat Mas ya. Anggapan IRC. Kita tarik mundur dulu. Awal Oke. tertariknya Mas Gaisan sama Mbak Ul tertarik ikut IMMR, ikut Mas Mbak Rembang tuh tertarik dari apa pertama? Untuk Mas awal Gaisan dulu wes ya. tertariknya Mas ya, Hmm. itu dulu pada saat awal September itu Awal mulai September. disebar dari Medsos. penyebaran pamfletnya atau kayak duta wisata ini udah mulai pembukaan nih Pembukaan, pendaftarannya. pendaftaran, oke. Nah habis itu kan kayak mulai ditawarin sekolah juga, lalu kayak mau nggak mewakili sekolah. Mas untuk Gaisan mengikuti berarti duta SMA wisata. 1 Rembang. Iya SMA 1 Rembang. Mewakili sekolah. Iya benar sekali. Lalu kemudian ya mulai tertarik, mulai juga mendalami apa sih duta wisata itu. Habis itu juga mendaftar, lalu juga memberikan effort di duta wisata itu. Iya. Nah, Mbak Ul pertama kali tertarik, Oke. Mbak. Aku cukup beda ya. Jadi aku sendiri latar belakangnya adalah seorang penari. Dan Oh, keluarga aku juga penari. penari. Kakak aku yang mempelopori untuk menari gitu. Oh ya? Iya. Oh, kakaknya Mbak Ul itu berarti penari, Mang Iya, Murni penari. Penari dari kecil. Seni tari berarti Iya, ya. Dari benar. Dari TK. TK. Iya. Mbak Ul berarti asalnya dari aslinya dari mana? Pastinya. Dari Rembang, Rembang Iya. mana? Rembang kota? Rembang kota juga. Punya sanggar enggak Mbak bukan. kakaknya? Oh, memang murni talent penari Iya. ya. Teman penari. Terus. Karena apa ya? Kayak apa ya? Pengen ikut-ikut gitu loh, pengen ikut-ikut kakak. Kalau kakak jadi penari, aku pengen jadi penari. Dan kebetulan waktu itu kakak aku tuh ikut juga Mas Mbak Rembang. Oh, Iya, sebelumnya 2018. 2018 berarti angkatannya Vici ya, Ci ya? 17 Vici. Angkatnya siapa? Bella, oh Mbak Bella. Bella, Oh, iya. Mbak Bella. Jadi sejak saat itu kan nonton grand finalnya kayak kerasa gitu euforianya, senengnya juga, terharu. Jadi kayak pengen aku kayak besok mau ikut ini juga deh gitu. Bener. Bakat itu anu Pak, nurun Pak. Kakakmu kan dia hula hoop juga ya. Makanya nurun deh. Gitu. Realita nih. Ketika sudah setelah rangkaian panjang untuk jadi Mas Mbak Rembang kan nggak sehari 2 hari ya. Iya, Panjang benar sekali, prosesnya, seleksinya ketat, lawan-lawannya juga bagus-bagus pasti. Setelah jadi itu apa yang sampai yang jenengan berdua lihat di IMMR di dalamnya kan udah begitu jadi kan terus masuk di intern IMMR. Iya. Apa yang dirasakan di IMMR itu? Untuk yang dirasakannya Mas, berarti kayak ekspektasi sebelum Betul, masuk betul, dan betul, kemudian setelah masuk ya. Iya. Untuk ekspektasi sebelum masuk ke IMMR atau sebelum masuk ke dalamnya, itu melihatnya seperti kayak harus profesional, Iya, harus iya. sempurna Oh, iya, dalam iya. segala hal, dalam bertanggung jawab, bertugas, membuat konten dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah masuk ke dalamnya, kemudian berproses di dalamnya, ternyata juga have fun aja, ketawa-ketawa bareng, Iya. pokoknya ya berproses bareng, saling memberi masukan tentang gimana sih caranya berpublic speaking yang benar, lalu kemudian bersikap yang benar, jadi kayak diajarin ulang di dalam sana. Waduh harus sekolah berarti Pak. Iya. Mbak Ul gimana Mbak ekspektasi yang dari awalnya? Sama sih kurang lebih kayak ekspektasi dari awal itu menjadi Mas Mbak Rembang itu kita harus dituntut tampil sempurna, Iya. tampil perfect setiap saat, nggak Iya, boleh betul. ada yang fail gitu. Betul. Tapi ternyata setelah masuk itu ternyata banyak proses juga yang dilewati juga, banyak evaluasi juga dari senior dari IMMR juga gitu. Apa yang paling mengesankan dengan berdua dapat dari senior IMMR? Mengesankan. Banyak ya. Banyak sekali. Kayak misalkan Mungkin- diajarin tata caranya duduk itu harus kayak gimana itu ada enggak? Public speaking harus Mungkin ada. dari perempuan ada ya aturan Oh, dalam iya. Kayak duduk gimana kayak Mbak? gitu. Duduk perempuan tuh harus gimana? Duduknya tuh mungkin nggak boleh ini ya, nggak boleh terbuka ya, harus rapat gitu. gitu kayak gini. Harus rapet gini. Iya. Itu emang Yang emang aneh. sopan gitu harus duduk Yang sopan. tegak gitu. Oh. Ya, nggak boleh Kayak bungkuk juga. ngene kayak ente ya.
Wis Ya, bungkuk kalau- otaknya jebling ya. Akhirnya kita pantes gugur-gugurnya Kak. Mbak Ora Aul. oleh mau kur-kur ini enggak. Nah, pola pikir Kak sebelum masuk IMMR terus sama setelahnya itu kira-kira pola pikir atau prinsip apa yang didapat? Kalau aku sih mungkin lebih kritis aja ya. Hmm. Sebelum kan kita memang kita belum dapat bekal apa-apa nih dari senior-senior dari MMR, tapi kita setelah masuk itu dapat banyak banget pelajaran dari mulai cara public speaking, juga edit konten ya yang paling edit sering konten, itu benar banget. kita dievaluasi banyak banget tentang cara kita mengedit konten agar lebih menarik dan diupload itu biar bisa menarik perhatian banyak orang gitu. Untuk pola pikir, saya lebih ke rasa tanggung jawab sih Mas ya. Untuk sebelum masuk kan cuma rasa tanggung jawab seperti menjalankan organisasi di sekolah, kayak OSIS, pramuka. Namun setelah masuk ke IMMR nih, ada juga yang namanya bertugas di setiap event di Kabupaten Rembang. Lebih khususnya event tentang budaya. Nah kita kan dari beberapa event itu diundang. Nah kita itu kayak diajari tentang pokoknya lebih explore lah tentang rasa tanggung jawab, konsistensi dalam menjalankan tugas itu seperti apa. Jadi ya pokoknya lebih diajarkan untuk lebih profesional gitu. Nah, untuk itu merasa kayak terbebani nggak atau malah lebih mengembangkan diri gitu? Jujur sih aku ada ya bebannya karena Terbebani ya Mbak. Wong sak Iya. Rembang ki lihatnya Mbak Aul sama Gaisan. Hari-hari ini wong Rembang patokane anake ben apik yo koyo iki wong iki. Kayak berdua ini. iya, tapi justru itu malah jadi motivasi buat kita Benar untuk sekali. jaga sikap, terus jaga perkataan juga karena kan kita sebagai duta wisata itu kita dilirik oleh masyarakat luas gitu. Setiap kali mikir ada beban itu juga oh ya, toh ini juga untuk manfaat kita Iya, berdua, benar juga untuk berproses selama menjabat kayak gitu. Berarti jalan berdua selama ini setelah dilantik jadi Mas Barbang jaga sikap bener ya, jaga sikap ya. Jaga sikap bener-bener ya. Enggak pernah apa vandal apa ngono enggak pernah ya. Tiba-tiba Lebih ke jadi diri sendiri aja Iya, ya. jadi diri sendiri. gitu. Kalau di luar jaga sikap, tapi kalau udah terlepas dari beban ini kita beban selempang ini Iya, kita iya. jadi diri sendiri aja gitu. Keren deh. Anak-anak seusia mereka SMA kelas bawah kuliah ya. Iya, saya Sampai ini kuliah. saya seneng-senengi. Aku umur sebenarnya ki kanu jalan sandal ning masjid pas Jumatan iki lho. Bahasa apik ya. Laboh mereka nggak kerasa soalnya iku apa dari awal mereka emang iku anak baik-baik lah. Nah, awal samuran awak dhewe enggak suka iki motornya grong sangar iki. Sangar iki. Dilane SMA 1 deh. Terus nganu Mbak Mas Gaisan Mbak Aul. Pas iki aku penasaran sih. Persaingan antar finalis ketika sampai di top 10 lah yang paling kelihatan ya. Persaingan sampai jalan berdua ngira nggak akan jadi pemenangnya. Persaingannya kan mesti ketat tuh. Coba Benar ceritakan. Baul? Oke. Oke. Kalau aku jujur ya, jujur dari awal tuh udah expect untuk menang. Oh, Iya. optimis bagus. Optimis itu bukan berarti apa ya kayak merasa aman. Kalau mungkin banyak yang bilang orang dalam kah atau Oh iya tuh. gimana Ada yang kayak gitu. ya Ada yang ngomong gitu. mungkin gitu. Tapi sebenarnya itu afirmasi positif ke diri sendiri aja sih afirmasi. gitu. Dan itu diimbangi juga dengan usaha selama kita karantina dan juga grand final kita harus jaga benar-benar diri kita untuk tampil all out, kita harus tampil maksimal juga gitu. Ada karantina juga ya? Iya, karantina. Ada. Berapa hari itu? 3 hari. Karantinanya 3 hari. 3 hari. Iya. Oh, ada karantina juga ya? Iya. Oh, pesantren kilat Pak. Hah? Pesantren kilat. 3 hari. Nah, Mas Gaisan pas top 10 tadi loh. Ada nggak kira-kira teman sing kira-kira menurut Mas Gaisan ini saingan ketatku sing iki? Jujur ada sih Mas. Karena juga kan ketika sudah diumumin top 10 itu kan paginya seleksi, malamnya udah pengumuman. Oh, Nah, menurut iya. Ya, Iya. seleksi untuk masuk ke top 10 itu. Top 10 Mas Mbak dan Mbak. Mas Mas dan dan Mbak. Mbak, Ya. Nah, habis itu kan kayak wah, masuk top 10 nih. Habis itu kan mulai gambaran awal kayak persiapannya gimana aja ya, mulai ngatur waktu juga melihat top 10 Masnya itu ada siapa aja sih kayak gitu. Nah, pokoknya ini sebut nama enggak apa kan ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Nanti misalkan Kita berarti kayak- nanti ditit tuh nah. Waduh. Oke. Enggak apa. Siapa? Itu kan sesudah pengumuman tak lihat dulu Masnya. Waduh, siapa aja yang kira-kira. Kompetitornya. Nah, itu seperti
Mas Ade Prayoga. Ade Prayoga. Ya, Mas Ade Prayoga kan itu sepertinya sempat ikut ke dunia pageant lebih lama lah. Maksudnya Oh, pengalaman oke, di oke. dunia pageant lebih lama. Seperti ikut ke Duta duta genre ya benar Duta banget. genre, Duta betul. Duta batik. batik juga Berarti sempat pemuda ikut. pelopor. Iya, pemuda pelopor ya? Oh iya, iya. Iya, bener. pemuda pelopor iya juga. Jadi kayak wah, pengalamannya banyak nih tentang Hmm. dunia pageant gitu. Jadi kayak lebih waspada gitu. Apa sih yang membuat dengan kayak tetap bisa menang sih kayak daripada iki sih kayaknya. Apa yang membuat dia tetap optimis tuh apa tuh? Kalau berpikiran optimis, jujur dulu saya sempat Malah tidak sempet berpikiran anu, optimis. Goyang ya malah. Iya, Gimana? karena kan tidak pernah ikut duta wisata, maksudnya pertama kali, tidak pernah punya pengalaman tentang dunia pageant. Jadi kayak ini baru pengalaman pertama kali saya, pokoknya Iya. pure pertama kali. Jadi ya pas sebelum karantina kan ada namanya prakarantina. Prakarantina. Prakarantina itu sekitar 15 hari, Mbak. Iya, 15 lama ya? hari, Iya. iya. Jadi Oh. pada saat itu setelah pengumuman itu ada prakarantina selama 15 hari untuk mempersiapkan karantinanya 3 hari tersebut. Oke. Nah, pas prakarantina pokoknya berpikir, aduh bisa menang nggak ya? Nggak ekspektasi terlalu tinggi juga. nggak Pokoknya berusaha semaksimal mungkin. Kalau juara ya alhamdulillah, kalau enggak ya dimaklumi lah karena pertama baru kali ikut pertama. juga. Baru ya. pertama juara keren banget baru Keren pertama banget. juara. Tapi kalau seandainya itu waktu itu nggak juara, tahun ini ikut lagi ya Bung? Kemungkinan ikut lagi Ikut sih Mas lagi. ya. Iya. Tapi dari top 10 tadi ya, itu sama-sama saling kenal. Enggak juga ya, ada Awal-awal yang juga enggak. Berbeda-beda kan Iya. masalahnya itu berbeda-beda sekolah, berbeda-beda daerah juga. Jadi Oh iya iya. saling kenalnya itu ketika karantina sih, saling mendekati, Iya. saling mengenal, kayak Mulainya mulai dari mengobrol, ya gitu. Sertanya dari Rembang Kota tok atau nyebar ke seluruh kabupaten? Gunem ada gak Gunem? Gunung Ada, ada. Gunung ada. Ada Gunem. Jadi bukan hanya di Rembang kota saja, tapi juga Berbagai dari kecamatan. seluruh kabupaten Rembang. Iya. Gunem itu emang Rembang ya? Iya. Iya. Kirain melok ngawi loh deh. Jauh. Sumber-sumber. Sumber ada. Ada. Serius? Ada Mas Iya. Mas Pradit ya? Mas Pradit Iya, Mas yang Pradit. Dua. Pradik. Mas Oh, Pradit. jenenge gak wong sumber Iya, ya. jenenge Jenenge gak wong wong sumber jenenge Ali Maksum ini lho. Wong sumber ini jenenge aneh-aneh. Wartoyo lah ngono-ngono iku. Ini juga enggak dari Rembang Kota ya? Mas Emang Gaisan dari mana? Dari mana ya? Dari Arab. Oh. Bercanda. Dari Pancor Mas, dari Pancur. Iya, Mbak iya, aku iya. Rembang Kota, Rembang Kota Mas Gaisan sendiri. Pancur. Iya, Pancur kan masih Pancur. kejangkau langsung deket langsung. Iya. Gunem karo sumber iku gak mlebu Rembang sakjane. Cuma udah mau sumber. Aduh. Masuk bahasa sumber. Momen paling emosional selama pemilihan. Jangan berdua, Mas Gaisan dulu. Momen paling emosional selama Momen paling emosional. Hmm. Tentunya pada saat karantina Hmm. itu momen paling emosional ketika acara puncaknya Mas. Di Acara grand puncak. final ya Mas. Benar, benar. Iya Mbak ya. Nah itu acara grand finalnya itu kan dari mulai speech-nya, dari mulai opening number-nya, lalu kemudian pengumuman top 6 kan itu semua masuk kan saya. Jadi kayak aduh emosional banget, kayak nggak nyangka bisa masuk ke sampai ke proses sana itu tidak nyangka. Terus habis itu puncaknya dari emosional itu ketika pengumuman juara last standing. Dari kan ada 2 orang berhadapan Oke, dari oke. Mas dan mbaknya. Nah itu kayak last standing dari yang juara 1 itu siapa, penentuan juara 1 dan 2. Nah itu pada saat itu di panggung dari juara yang periode sebelumnya itu ngangkat selempangnya di atas kepalanya. Oh, Di atas kepala, iya, di iya. depannya itu ada yang Kita. 2 berhadapan. Ya. Kayak Miss Universe gitu ya? Bro? Iya, Ya, iya, miss-missan benar. kayak gitu. Aku inget pas momen itu, pas Judika standing applause kan. Jadi kan nggak melo kan? Beda aja ya. Ngawur itu. Patakin dia rakyat. Patakin sekolah Judika bro. Bisa cengkok juga. Itu momen paling emosional ya Mas Iya. Gaisan. Nah, Mbak Aul, momen paling emosional. Sama. Pengalaman yang lain mungkin apa Kalau Mbak? aku paling emosional sama sih ketika tulas standing juga diberikan selempang. Itu terlebih kan sebelumnya itu pas tulas standing itu udah agak ini ya berambang gitu Oh, pengen terbawa nangis ya. suasana, Iya, terbawa terbawa suasana. suasana. Terus akhirnya diselempangi, didorong maju ke depan sama Mbak Mardila, Mbak Mbak Mardila, Rembang iya. 2022. Dan itu kan langsung diberi tepuk tangan sama seluruh penontonnya di situ dan juga Iya, standing ovation ya. iya, dan juga saya melihat di sebelah kanan itu ada orang tua saya di Oh. situ. Itu langsung deres banget, apalagi ibu saya langsung
jangan nangis. Oh, tidak bisa. Saya akan terus menangis gitu. Gak bisa berhenti nangis. Berarti orang pertama yang jiran peluk adalah orang tua pasti? Iya. Atau yes. salah ngerangkul Mas Rizky? Enggak. Langsung disamperin orang tua maju. Langsung kan. disamperin. Orang tua berusaha untuk sudah Rizky, gue menang lah mau nangis. Iya gitu banget. Oh gitu ya. Aku kecolok Bu kalau enggak. Gak bisa berhenti nangis banget waktu itu. Oh iya. Bayangin kan sih memang. Suasananya memang nganu ya. Iyalah. Ditonton wong tua meneh. Tonton wong tua bener. Bener. Pak, kowe kan gak mungkin wong tua nonton ya. Terakhir nonton lomba apa ya? Balap karung. Kesuwen, Pak. Agustusan ya Mas. Kesuwen, Pak. Tapi untuk bisa dijelasin nggak sama penonton sebenarnya tugasnya Mas Mbak Rembang itu apa sih sebenarnya dari Oke. jadi Mas Mbak Rembang? Sebenarnya itu tugas dari kita Duta Wisata adalah sebagai promotor, Promotor. promosi untuk pariwisata, wisata dan juga kuliner budaya itu tanggung jawab kita. Nah, Dan makanya kita ngupload konten itu banyak di Instagram. Kalian bisa lihat sendiri 20 lebih ya mungkin ya. 20, bahkan 25 lebih ya. Iya, Mbak, ya. 25 lebih Sudah kita terpampang di IG IMMR upload. Kartini. Iya, dan juga kita Instagram kita berdua juga. Benar sekali, di collab. Iya. Selain itu juga, selain menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai promotor, kita sebagai Duta Wisata juga memiliki program kerja atau advokasi dalam benar-benar. menjabat. Seperti saya memiliki program Gaisans atau Gerakan Insan Sadar Wisata, lalu Mbak Aul, ya bergaul ya Mbak ya? Iya, bergaul. Oh bergaul itu programnya Mbak Aul. Iya. Mas Gaisan ke apa tadi programnya? Gaisans. Gaisans, ATS-nya belakangnya. Ada S double. Ya. Oh, Jadi- kamu jadi gimana Pak? Jadi untuk menjadi duta wisata itu bukan hanya sebagai momen lewat saja, bukan hanya sebagai menyandang nama saja, namun juga mendedikasikan Kabupaten Rembang secara jelas, terstruktur, memiliki advokasi, ya seperti itu. Gitu. Keren. Perubahan pola pikir yang jenengan dulu sebelum di MMR sama sekarang udah di dalamnya, pola pikirnya berubah, apa yang berubah? Pola pikir dari saya dulu ya, Mbak? boleh, Oke. boleh. Dari pola pikir seperti tadi yang sudah saya jawab itu dari mulai rasa tanggung jawab itu mulai dilatih, semakin diasah tentang rasa tanggung jawab dan konsistensi dalam menjalankan setiap tugas. Jadi setiap tugas itu kita kan juga memiliki SOP ya Mas. Oh, iya. Apa ya? Mas ya. Jadi kayak dalam menjalankan tugas itu mood juga harus dijaga. menyapa Lah orang. jaga moodnya itu gimana tuh? Jaga Jaga moodnya? moodnya itu ya pokoknya sebelum menjalankan tugas kita ngobrol bareng, kayak mencairkan suasananya. Susah lah itu loh ya, Buat- jaga mood itu susah loh. tetap Susah sih, ceria lah iya. intinya gitu. Jadi diajarkan tetap untuk konsisten dalam menjalankan tugas. Dan itu kita harus selalu ingat tujuan kita di sini membawa bener selempang banget. ini tuh apa gitu. Iya. Enggak cuman aku ngopo ya nek kene ya minum menengae. Punya tujuan juga Iya, kita kita di harus ada sana. tujuannya. Gitu. Padahal gini Mbak Aul, Mas Gaisan. Padahal anak-anak muda Rembang sebenarnya banyak yang berminat untuk jadi Mas Mbak Rembang. Iya. Menjadi representasi Rembang di kalangan di apa yang jenengan geluti itu sebenarnya banyak. Cuman banyak yang minder kayaknya ya. Setauku banyak pemuda pelopor tuh juga banyak loh. Kemarin aku bikin event pemuda pelopor tuh pesertanya banyak juga. Mereka juga effort buat apa kayak tesis jadi apa sih? Kayak gitu banyak buku-buku tuh namanya apa tau? Buku sak buku gitu loh. Oh. Iya, mereka effort sampai gitu. segitunya itu buat bikin pemuda pelopor. Tak kira mereka lebih banyak yang minder. Saran gue mereka yang minder itu apa menurut jenengan berdua? Untuk saran saya dulu lagi. Oke, boleh. Oke. Untuk saran itu mungkin banyak anak minder itu mungkin termakan oleh overthinking terlebih dahulu. Jadi sebelum menjalankan kompetisi atau ajang terlebih dahulu itu dia mulai overthinking kayak aduh gimana ya kalau gagal di panggung. Iya, bener. Sempat dikasih Q&A dari juri, Dari juri, kayak milih betul. dari undian itu juga mengetes mental juga ya itu. Jadi pokoknya jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya ya let it flow ya benar. Let it flow. Gitu. Jadi biarkan menghanyut, pokoknya tetap aja dinikmati aja prosesnya setiap jalannya gitu aja. Mbak Aul, cewek-cewek itu banyak Mbak Aul. Yang pengen Berikan itu, yang pengen motivasi. termotivasi Iya. udah Marjila dikirim ke bukan dikirim ke IKN apa IKN. Marjila? Iya. Oh, itu pariwisata. Itu banyak akhirnya anak-anak muda yang ke-trigger. Kayak aku suka Mbak Marjila tuh pengen. Apalagi Mbak Aul sekarang. Banyak Mbak yang pengen yang minder, yang pengen tapi minder. Sarannya gimana, Mbak? Kalau dari aku sih kayak tadi ya, afirmasi positif ke diri sendiri aja. Kayak aku bisa. Kayak kita melihat orang hebat di depan kita itu pasti ada rasa mindernya ya mungkin ya, tapi
di sisi lain kita harus juga mikir dia bisa kenapa aku nggak bisa Oke. gitu. Masuk Harus mikir gitu juga. Kayak Kata-kata. effortnya itu harus setara gitu. Gitu sih. Nah untuk program selama setahun itu kira-kira ada planning targetnya, nggak, ada master plan dari planningnya, MMR, ada dari targetnya. Jalan Berdua setahun ini MMR mau ini gitu, apa aja coba. Untuk setiap tahun kita juga memiliki program Iya. tetap dari mulai contohnya itu Ramadan kemarin. Mm-mm. Ramadan kemarin ini kita sempat berkah Ramadan ya Mbak ya, dari mulai eduklas ke panti asuhan, lalu kemudian juga berbagi sedekah, iya, berbagi berbagi. takjil juga. Mm. Ya mungkin setiap organisasi kepemudaan itu punya program itulah. Iya. Jadi kita Mhm. merealisasikan juga itu. Oke. Kemudian selain itu di luar Ramadan itu ada juga educamp ya Mbak ya. Apa? Rembang Education Ah ya, Camp. Rembang Education Camp. Rembang Education. Oke. Iya, Camp, iya, ya, Rembang Education Rembang Camp. Educamp ya. Ya, REC. RIC ya. Apa itu, kayak gimana tuh? Rembang Education Camp itu seperti Kita mengajar ke anak-anak kecil di desa mungkin ya. Karena untuk apa ya, mengajari mereka bahwa pendidikan itu bukan hanya dari sekolah saja, bukan dari segi yang formal gitu. Kita bisa mengajari mereka tentang hal-hal lain gitu yang bisa digunakan bermanfaat untuk di masa depan. Contohnya kemarin saat di panti asuhan kita juga mengajari anak-anak panti untuk membuat buket bunga. Oh, oke. Itu untuk bisa dijadikan sebagai nilai ekonomi juga Nah, ya. Bisa benar dijual, sekali. kita mengajarkan itu gitu. Yang ini baru Idul Adha ada nggak? Apa meh korban ya MMR nggak? belum Program ada. setelah Lebaran. Apalagi yang di luar Ramadan setahun ke depan, setahun setelah pemilihan tuh apalagi tuh? Program yang lain. Kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan Oh iya, benar dengan sekali. Duta Genre ya. Dengan Duta Genre. Oh, Duta Genre, oke. Duta Genre juga forum anak juga. Kita mendatangi di Panti apa namanya itu ya? Yang banyak keterbelakangan mental. Panti Darul Ulum bukan? Oh, besi. Ya, besi. Ya. Gitu, kita Turus kan? Panti Iya, sosial. panti Oh, sosial. Ini pasti ini muncul. sembuh. Apa yang sampai jangan lakukan berdua di sana apa? Di sana itu kami juga ada sosialisasi, semacam sosialisasi, dan isinya itu seperti kolaborasi dari Duta Genre, Duta Wisata, dan Forum Anak Rembang. Forum Anak Rembang. Iya, itu 3 organisasi itu mengisi acara di sosialisasi tersebut dengan mengisi game, Iya. have fun, lalu kemudian juga menyelipkan ilmu-ilmu juga. benar. Seperti dari genre itu ada edukasi tentang diri juga ya, ya. Lalu juga Duta Wisata itu mengenalkan tentang pantai-pantai kayak Iya. gitu yang ada di Kabupaten Rembang, itu salah satu contohnya. Lebih ke sharing-sharing aja. Sharing-sharing bener banget. Lalu kemudian selain sosialisasi juga kita itu sempat berkunjung ke salah satu tempatnya yang penghuni di panti tersebut itu membuat batik, membuat batik ada. sendiri. Ada ya? Iya, ada. Tanpa diajarin atau udah diajarin dulu? Mungkin Diajarin. itu dicetak batiknya. Namun kan juga Oke. Bukan selain print ya, tapi kayak tok, batik tok. ini loh. yang di itu loh. Ciprat Iya, ya, di batik Ciprat. Batik Ciprat. Heeh. Iya, Ciprat. Jadi Luar biasa. ternyata wah, mereka juga bisa menyalurkan kreativitas mereka di suatu media juga, dari kan itu budaya yang ada di Kabupaten Rembang kan salah satu yang terkenal juga batik tulis Batik, asem, betul. batik. Jadi keren banget Iya, lah keren itu. Nah berkaitan dengan Duta Wisata ya, Iya. wisata ada nggak wisatawan atau kuliner dari Rembang sendiri yang sebelumnya ternyata belum tahu terus jadi ternyata baru tahu, ada ya? Gitu. Kalau aku sih ada ya dari Apa tuh, Mbak Ul? Yopia. dari Yopia, Lasem. makanan yang Sebelumnya aku belum pernah nyoba juga. Oh iya? Ikut setelah ikut IMMR baru tahu. Oh Yopia tuh ini pernah makan juga gitu. Kayak sebelah kayak nama orang soalnya. Yopi. Yopi. Yopia. Yopi ya. Selain kuliner, selain makanan, selain makanan, apa kayak apa budaya yang mungkin dengan belum tahu jadi tahu. Budaya Apa ya yang belum tahu ya? Empra tahu nggak? Empra Kuangsan. Sebelumnya tahu. Sebelumnya sih. udah tahu, Oh, Mbak. iya. Biasanya udah tahu. Iya, udah Empra tahu. udah tahu. Iya, Laisan. Laisan? Laisan. Oh, Laisan. Laisan itu kan dari berbagai prosesinya kan sempat asing di saya. Oh iya. Jadi ketika sudah ikut Duta Wisata kan sempat ada acara di
museum atau Di pendopo. pendopo sini. Nah itu sempat pertunjukan juga Laesan. Acara apa tuh? Oh iya. Kali aku. Jadi Laesan pertunjukannya dari mulai yang salah satu ikoniknya itu ada yang kesurupan. Ya. Oh iya. Ada yang Iya. kesurupan Kesurupan. sampai goyang-goyang gitu. Baru tahu di situ ya. Baru tahu. Iya. Iya. Padahal aslinya sampai saya Bukan kesurupan. bukan Bukan apa? belum tahu sih, tapi kayak kan cuman taunya itu kayak teorinya aja, kayak dengar-dengar saya desas-desus. Atau mungkin lihat di YouTube ya. Iya. Jadi pertama kalinya lihat langsung Sebenarnya nonton gitu. live-nya di Iya. sini ya. Sebenarnya sampai sekarang Bang Lori itu mah kesurupan sampai sekarang. Aduh. Enggak guyon-guyon Payan maaf Payan guyon Payan. Padahal banyak ya budaya-budaya kayak Laesan. Ini yang apa tadi sing pakai ini tuh yang Oh. banding-bandingan namanya apa tuh? Eh, Sumo tuh sininya apa tuh? Semua. Patol. Padel, Iya, padel, sama. padel. Udah pernah belum? Udah pernah lihat live belum? belum sih. Belum. Kan kita ngejak pemain padel ya. Mas saya mas. Gestar. Oh, gestar oke. Banyak ada budaya akeh urban enggak sih? Iya, Iya. tapi Banyak kayak patol sekali. gitu kan kayak momen-momen tertentu ya, nggak setiap Misalnya itu apa? ada, nggak maksudnya kan, bukan maksudnya nggak setiap Jika saat laut, Pak. ada. Jika laut, Iya, Pak. makanya momen-momen tertentu kan, kalau nggak pas di laut ya nggak lihat. Suka bumi dong. Sekarang laut ke bumi. Ya laut karena bumi ini iso. Tarik wong sing nanggep gitu. Tergantung daerahnya. Jadi kan berarti mengenalkan culture Rembang ke luar daerah. Iya. Itu Itu juga. salah satu tujuan Iya. Jenengan berdua kan. Betul. Berarti Jenengan harus menguasai semuanya kan, termasuk budaya, termasuk kuliner, termasuk ya macam-macam lah. Paling Jenengan ke luar kota paling jauh yang mana? Kira-kira kemana? Mas Gaisan sama Mbak Ul kemana aja? Untuk bertugas IMMR Hmm, ya, betul, bertugas di Tuban ya Mbak ya Iya, di kemarin. Tuban. Jadi di kabupaten tetangga Heeh. itu kita sempat bertugas di Tuban. Heeh. Itu kita nama acaranya Batik Tuban, Fashion, fashion. fashion street. Oh iya, Oke, fashion oke, street aku tahu, kayak aku tahu, gitu. aku tahu. Iya. Ya, yang di jalan anu ya. Iya, Pakai- iya, pakai ada yang- karnival. betul, karnival. Benar karnival. banget. Bonge, Hmm? bonge. JJ. JJ dong. Bung. Jaksel. Iya. Terus. Jadi Gitu kita kan? sempat bertugas ke sana, ya intinya itu tentang fashion show. Namun juga bukan fashion show aja, kita berkenalan dengan duta wisata Kabupaten Tuban ya Mbak ya. Itu ada Cungdu Cungdu. namanya ya. Halo, Cungdu halo Tuban. Cungdu. Oh, Namanya istilahnya, Cungdu. istilahnya. Halo, Iya, Cungdu. kalau kita kan Halo, Mas Oh, Cungdu. Mbak. oke. Iya. Ini Mas Mbak. Sana Cungdu. Mereka Iya. Cungdu, Oke. Jadi gitu. setiap daerah itu ada lah yang Oh. berbeda gitu. Manchester kata kan. Manchester. Sister brother. Sister brother. Oh, berarti di ada daerah beda-beda ya Mas? Iya. Ya, Pak ya. Benar-benar. Yang di Klaten tuh kayaknya enggak Mas Mbak deh. Aku pernah lihat. Klaten namanya apa ya? Klaten. Oh, Mas Mbak Klaten. Blora. Semarang apa? Denok kena. Denok kena. Iya, Blora juga. Blora itu. apa? Kakang Kakang Bekayu. Bayu. Kakang Bayu. Kakang Kakang Bayu. Bayu. Beda-beda ya. Iya. Iya. Sing Cungdu sing aneh sih, Pak. Cungdu bukan aneh, keren. Cungdu berarti Sinok Sitong tuh apa? Oh, enggak. ada. Oh, oke berarti. Banyak banget. Banyak sekali. Jadi ya suatu hal yang menarik Iya, juga lah benar. tentang Iya. mengenal satu sama lain Enggak, antar berarti daerah juga. namanya siapa yang Cung sama Nduk tadi itu siapa nama aslinya mereka yang pemenangnya? Cung siapa ya kemarin itu? Itu. Eh, Nah, namanya Kring kan aneh. Kita harus bahan Cung Cungkring kan. Enggak masuk ya. waduh, Ya Allah. Cung Ya, namanya Samcong ya lucu. Cung Samcung. Tuban, selain Tuban masih deket. Yang agak jauhan Semarang udah Semarang. Semarang belum ya. Semarang Belum. Habis ini Mas Rizky, Iya, Mas next. Vici. Agendakan Semarang. Dan nelfon base dan kaki. Tuban, baru Tuban ya. Terus Kemarin di Jakarta saya. Mbak Ul ke Jakarta? Oh, Jakarta. Iya, Jakarta. Ngapain, Mbak? Sebagai MC Sebagai dalam MC. penampilan Empra Oh, Mbak Aul Di mana MC. itu? Jakarta. di ya? Jakarta Iya. di TMI. Oh, TMI. Oh, dia TMI. Oh. Cara apa, Mbak? Kata Acaranya, kamu. Mas. Ya karena bangkit TV juga. Kemarin sebenarnya kita mau ngajak dua, Mas Gaisan sama Iya. Mbak Aul sebenarnya. Iya. Tapi katanya Ada acara lain ya. dari aku sih. Bisa kebak. Ini kan juga. Apa bukan beban ya? Yang jenengan sering gaungkan untuk teman-teman di luar kota. Luar kota kan nggak cuma terjangkau dengan jarak kan. Sosial media kan sekarang udah Iya. keluar kota juga. Yang sering jenengan gaungkan untuk Rembang itu apa?
yang punya value lebih di Rembang? Budaya, culture, atau kuliner? Budaya dan kuliner sih. Boleh. Apa yang paling menarik untuk orang-orang Rembang? Untuk ngerti Rembang ini dari apa? Kalau yang paling famous dari Rembang yang itu paling batik famous. ya. Batik tulis lasem. Batik tulis lasem. Kemarin kita ke Tuban juga bukan fashion show aja, kita pakai batik tulis lasem dari seorang desainer di Rembang juga gitu. Desainer Rembang ada desainer ya? Iya. Ada. Siapa tuh? Banyak. Om Om Hawin namanya. Wilopo. Hawin Om Wilopo. Hawin, Iya. Oke. Kabungan kan? Ya ini aku Oh iya. Hawin Wilopo kabungan enggak? Hawin. Kota. Olet. Gitu. Ini berkaitan dengan wisata di Rembang ya, menurut sampean berdua kekurangannya kekurangan ada apa? Kalau Rembang. kekurangan wisata nggak ada ya. Kita Kekurangan udah wisata banyak tidak pantai, wisata alam juga, religi, toko emansipasi juga banyak. Iya. Jadi udah dibilang Maksudnya- lengkap lah Mas. maksudnya Ya? kekurangan untuk promosinya atau gimana? Oke. Kalau kekurangan itu mungkin contohnya kita belum punya apa ya, tagline yang pakem tagline. gitu loh. Kayak misalnya contoh kan di Jawa Tengah itu ada visit Visit Jateng. Jateng. Visit Jateng. Nah, Kalau dari Kabupaten Rembang kan belum ada tagline yang sama seperti Iya. Jateng, kayak visit Jateng. Jadi Rembang itu belum ada kayak tagline yang punya, oh ini Rembang punya tagline Iya, ini. iya, Jadi benar. belum punya, mungkin masyarakat luar itu belum punya gambaran tentang Rembang tuh punya tagline apa sih kayak gitu. Kabupaten lain ada kabupaten lain? Ada yang punya Kabupaten tagline nggak? lain. Kayak misalkan Spirit of Java Solo. Iya, kayak gitu-gitu maksudnya. Apa Solo gimana? Kayak gitu-gitu maksudnya kan. Iya kayak gitu. Kayak gitu-gitu Nah. maksudnya. Rembang The Cola of Java. The Cola of Java kawis kan? Maksudnya itu Iya. kawis kan? Iya. Kawis itu jenengan pernah enggak dari Congdok Tuban ngerti kawis enggak? Ngerti kawis enggak mereka? Mungkin nggak tahu ya. Tahu kawis Iya. itu asli. Iya, belum bukan sempat asli ngobrol sih. tentang itu. Tapi yang diekspor untuk jadi buah tangan ya Rembang kayak ini. Iya. Kawis itu. Kawis. Iya. Hal sederhana yang ternyata spesial di mata orang Rembang. Orang luar Rembang, maaf. Orang luar Rembang, hal sederhana sih menurut kita biasa aja, tapi orang Rembang wong luar Rembang tuh wah sangar banget ya Rembang kayak apa gitu. Batik tulis lasem. Iya, batik tulis lasem. Mungkin Icon bagi kita Udah itu familiar pembuatannya jadi. itu udah familiar, kayak pembuatan batik tulis lasem itu dibuat secara tangan, tangan penyanting langsung, dan kemudian tidak selama 1 bulan pembuatannya. Ya, tidak selama. Itu selama 1 bulan. Jadi pembuatan batik tulis lasem tuh bagi masyarakat Rembang itu sudah biasa lah. Namun bagi kabupaten lain mungkin yang bermain di Kabupaten Rembang itu orang-orangnya mungkin juga berpikir, oh ternyata batik tulis lasem itu langsung dibuat dengan penyantingnya langsung, kayak di sketsa langsung oleh penyantingnya. Oh ternyata pembuatannya itu selama 1 bulan lebih. Ternyata lama sekali Nggak gitu. langsung jadi. Mereka Iya. taunya di print ya. Iya, Mungkin kebanyakan cetak gitu ya. gitu. Iya, Cetak. pernah Iya. dicetak. Sebenarnya dicetak juga. Ini pakai canting cuma mereka Epson juga. Sound printer. Urusan bukan wong batik urusan wong sembrono. Waduh. Karena banyak mayoritas di kayak di Pekalongan itu kan pakainya printing kan Pekalongan. Cetak atau Pekalongan, printing? iya, cetak sepertinya. Iya kan? Iya, Iya. cetak. Mayoritas ya. Selain batik kan gul juga dicetak kan. Cetak gol. Nyambung deh. Wes frekuensi. Ya. Hal pertama ya ingin dirubah dari branding Kabupaten Rembang. Kira-kira jenengan punya gagasan nggak? Rembang ini sebenarnya iso lebih gede value-nya sih. Value-nya lebih gede kalau apa coba kira-kira? Kalau Masyarakatnya sadar Bener akan banget. potensi dan peduli wisata. nah, benar sekali. Emang nek wong pinter diarani susah, Pak. Nek kok ya opo iso ae ade kalau ora ora. Nek ade ngono mesti. Kalau bariku nyanyi. Jenengan berdua setahun ini berarti udah berapa bulan ya jabat ini sebagai Mas Mbak Rembang? 7 ya? 7 7 tahun, 7 bulan. Maaf 7 banget. bulan ya. 7 bulan. Sekitar 7 Capek enggak jaga image jaga mau ngapa-ngapain enggak enak ya tidak. Ada yang maksudnya meh pola enggak iso. Nek koyo dhewe ngono kan yo meh jaga. meh njupuk pitik tanggane ra masalah ya. Nek jenengan berdua enggak jaga attitude tadi lho. Capek enggak jaga attitude? Untuk dibilang capek sih Enggak ya. enggak sih, karena memang mungkin
sehari-hari juga ya udah gini aja deh Gitu. buat apa jadi diri sendiri aja lah. Jadi jangan terpatok kayak jaga image kayak duta wisata itu jaga image harus juga attitude. Ya emang sih, tapi ya kan duta wisata memang seharusnya seperti itu ya, Mbak. Harus Ya. tahu batasnya Nah, juga. benar sekali ya. Jadi bilang capek sih enggak juga. Enggak juga. Namun ya jaga attitude tetap gitu. Tapi untuk pemuda-pemuda lainnya selain Iya. dengan untuk mempromosikan wisata Rembang itu seperti apa selain menjadi duta wisata kira-kira? Duta genre bisa, duta genre. Pemuda pelopor bisa. Aku pemuda pelopor aku. Berapa? Anu, Mas Gaisan, Mbak Aul, menyikapi fenomena teman-teman anak-anak muda Rembang yang seumuran jenengan mungkin baru seneng-senengnya merantau, kuliah di luar kota itu banyak yang kayak gitu kan. Iya. Mbak Aul kuliah di luar Iya, kota, benar. Di luar kota. nggak apa-apa. Beberapa orang yang pengen ngejar pengalaman baru mungkin. Tapi setelah kuliah biasa ya, lulus SMA nggak lanjut kuliah, banyak orang-orang Rembang yang merantau anak-anak mudanya. Iya toh, terus Iya, nanti iya, benar. nyaman sana nggak betah balik. Menyikapi fenomena kayak gitu, menurut jenengan berdua harusnya gimana? Anak-anak muda Rembang tuh. Paul mungkin. Kalau aku ya dari pola pikir aku sendiri, selama aku berkuliah di daerah lain, aku tuh rasanya tuh malah pengen pulang Rembang terus gitu. Jadi aku ada sebutan dari teman-teman aku tuh katanya mulihan. Mulihan. Terlalu sering pulang gitu. Oh. Padahal rasanya tuh kayak bangga aja gitu loh. Pulang karena ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan Nah, sebagai benar duta sekali. wisata Iya. gitu. Menyandang nama duta wisata Iya. Kabupaten Rembang. Ya. Untuk melakukan bertugas atau kita bikin video mungkin gitu. Jadi ada tugas yang harus kita lalui. iya gitu. Nek Mas Gaisan, SMA kelas 1. 10 berarti. Iya, kelas 10. 10 benar kan. Nanti kakak-kakak kelasmu itu banyak mungkin ya. Kelas 12 selesai sekolah, nggak lanjut kuliah, kerja di luar kota, merantau Jakarta, merantau di Kalimantan. Menyikapi kayak gitu Mas Gaisan, punya gagasan opo untuk pemerintah, bukan pemerintah. Untuk anak-anak muda harusnya mereka enaknya ngapain tuh? Bagusnya ngapain? Sebagai generasi yang sudah lulus SMA, melanjutkan pendidikan ya Mas ya di luar kota. Mungkin itu pilihan mereka juga untuk menjalankan pendidikan di luar kota. Namun jangan lupa juga untuk daerah yang tempat lahir kita. Jadi jangan lupa untuk pulang. Iya, Ya, benar banget. istilahnya jangan lupa untuk pulang. Jadi jangan lupa daerah kelahiran. Jadi ya sebagai orang yang sudah merantau setelah lulus kelas 12 kan biasanya kuliah di luar kota. Betul. Nah itu di luar kota itu mungkin mencari pengalaman dari beberapa orang yang hebat di luar sana. Di luar kota itu mungkin kan juga bertemu banyak orang dari kabupaten lain. Dan tujuannya mereka untuk tidak lupa untuk pulang ya bisa menyalurkan ilmunya yang diperoleh dari luar kota ke Kabupaten Rembang. Itu diharapkan juga bisa menyebarkan ilmunya di anak-anak muda di Kabupaten Rembang tentunya. Benar. Ya, jadi seperti itu. Harus bangga jadi Iya. Benar Rembang. sekali Mas ya. Nah untuk jabatan dari duta wisata ini selama menjabat 7 bulan nih, Iya, ada 7 juga bulan. komentar-komentar negatif dari orang-orang Komentar atau siapa negatif. sih Komentar yang lumayan Pesan nih, Mas. negatif. Mbak Ol ya? Ada nggak sih? Ada nggak ya? Kalau komentar negatif mungkin ada ya. Tapi kita kalau negatif yang bisa merubah pola pikir kita yang kayak gitu nggak akan kita masukkan ke dalam hati gitu loh. Nggak akan kita ingat-ingat. Tapi kalau Ya sebagai bahan evaluasi iya, kita kalau juga lah. komentarnya untuk evaluasi kita akan menerima dan Nah, kita akan benar berbenah sekali. diri gitu. Siap. Ada juga beberapa yang kayak komen mungkin dari apa hasil video edit wisata Oh iya kita benar sekali. kayak gitu ada yang komen itu kita akan terima kok dan kita akan evaluasi juga. Kalau kayak kritik-kritik yang mungkin rasanya kok bener juga ya gitu ada nggak? Kalau rasa benar juga mungkin Kayak dikritik orang terus dibaca terus oh ya bener juga ya ternyata ada nggak? Misalnya Dari apa? segi- Yang bener misalnya kok apa ya? Ya, Misalnya apa? misalnya dikritik wong ternyata oh bener juga kurang ini. Ya. mungkin dari segi kan penilaian sikap itu kan relatif dari setiap orang. Oh, iya. Jadi mungkin pada saat orang berkomen di media sosial dari salah satu konten kita mungkin itu ada yang berkomen seperti itu ya kita tidak langsung baper atau langsung masukkan sikap kayak kok gini langsung down mentalnya Iya. tidak seperti itu. Jadi bahan evaluasi oh
saya tadi seperti itu. Oh ya udah berarti next ya, jangan kayak gini, Iya, mungkin benar, dikurangi benar. seperti itu. Jadi bahan evaluasi. Saumure dhewe kalau di kritik ning gone komen Instagram ngono. Sherlock segel. Sorry single. Last question, pertanyaan terakhir untuk Mbak Aul sama Mas Kaisan. Iya. Aku minta pesan paling jujur dari kalian berdua untuk generasi modern, Mbak. Generasi modern. Bang. Paling Siapa jujur dulu? ya, paling jujur. Jujur Boleh. banget. Oke, Mbak Aul boleh. Kalau aku untuk teman-teman harus berani mencoba. Itu dari aku. Karena Harus kalau berani kita nggak mencoba. nyoba, kita nggak akan tahu gimana prosesnya kayak gitu. Dan hargai setiap proses yang ada benar juga. sekali, ya. Benar. Mas Kaisan. Ada 2, Mas. Oke, boleh. Yang pertama. Yang pertama, boleh merantau keluar kota, jauh manapun gak apa-apa, sampai luar negeri gak apa-apa, tapi jangan lupa untuk daerah kelahiran kalian. Jangan lupa pulang Jangan lupa ke untuk Rembang. pulang, benar sekali. Lalu untuk yang kedua, Yang jangan kedua. lupa untuk sadar wisata tentang budaya yang ada di Kabupaten Rembang. Oke. Terima kasih Mbak Aul, Mas Kaisan. Terima kasih Terima kasih. semua penonton Iya. podcast Togota Baru dan sampai jumpa di episode berikutnya. Yeay. Goodbye.